mugi-mugi salamet supirna ya Allah. Gusti nu agung aya wae enjing ke. Sebuah mobil minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Dusun Babakan, Desa Sukasirna Rasa, Kecamatan Tracakalong, Sumedang, Jawa Barat. Saat kejadian, kendaraan yang berisikan 3 orang yang merupakan satu keluarga ini berjalan dari arah Tanjung Sari menuju Rancakalong sekitar pukul 5.30 dini hari. Pengemudi mobil diduga kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan supir membanting setir ke arah kanan. Petugas bersama warga berupaya menolong korban yang terjebak di dalam mobil. Namun naas, ketiga korban tidak bisa diselamatkan karena sempat tenggelam di dalam kolam sedalam 4 meter. Dia setengah nampak pas bangun tidur kedengaran suara busut kayak nurunin pasir. Pas dilihat dari jendela ternyata ada mobil di bawah. Langsung ke bawah, posisi mobil di bawah udah terbalik. Mau dibuka pintunya susah. Kita bersama warga berupaya mengepak dan mengeluarkan yang ada di dalam kendaraan semaksimal mungkin karena bukan terbentur dengan terkendala sama peralatan yang ada, kita susah mengeluarkan sehingga memakan waktu lama. Ketiga korban kemudian dibawa ke ruang jenazah RSUD Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara peristiwa kecelakaan itu ditangani oleh unit lantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Melihat kontestasi Pilpres 2024 semakin manas, masing-masing capres-cawapres sudah masuk masa kampanye untuk berebut suara rakyat. Di sisi lain, netralitas aparat keamanan, baik di TNI Polri, kemudian sampai ke aparatur sipil negara menjadi sorotan. 176 kepala desa rencananya dipanggil kepolisian daerah Jawa Tengah untuk dimintai keterangan dalam pertanggungjawaban dana desa. Indonesia Police Watch mempertanyakan agenda pemeriksaan tersebut yang diduga syarat muatan politik Pilpres 2024. Mendadak periksa Kades jelang pemilu, ada apa? Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Kita awali The Prime Show dengan informasi Polda Sulawesi Utara kembali merilis penambahan 2 orang tersangka bentrokan ormas Sabtu lalu di Kota Bitung. Kedua tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Bitung. Polda Sulawesi Utara kembali menangkap 2 tersangka bentrokan antar ormas di Kota Bitung. Dalam konferensi pers Senin malam di Polres Bitung, Kabid Humas dan Direskrimum Polda Sulut mengatakan total tersangka hingga kini berjumlah 9 orang. Penambahan 2 tersangka diantaranya berinisial OK dan IG. Kedua tersangka diduga melakukan penganiayaan di TKP Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur. Bahwa penambahan 2 tersangka ini kita lakukan penangkapan. Penangkapan pertama di pemohon, untuk tersangka yang kedua ditangkap di Dinas Utara. Berarti totalnya ada 9 tersangka yang sudah dilakukan penangkapan. Sementara itu, Selasa sore digelar deklarasi damai antara 2 kelompok ormas adat dan keagamaan di Bitung. Kedua ormas membaca deklarasi damai yang berisikan 4 poin di dalamnya. Dilanjutkan membubuhkan tanda tangan deklarasi damai. Sebelumnya bentrok antar 2 ormas terjadi di Kota Bitung pada Sabtu lalu yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 orang luka-luka. Pemirsa, Polsek Siborong-Borong dan Polda Bali memeriksa kedua orang tua dan kakak Aldi Sahilatua Nababan di Polsek Siborong-Borong, Resor Polres Tapanuli Utara. 19 pertanyaan diarahkan penyidik kepada orang tua dan kakak Aldi. Ini kaitannya dengan kematian mahasiswa yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar kosnya di Bali. Tim penyidik dari Polsek Siborong-Borong, Resort Polres Tapanuli Utara, daerah kepolisian Sumatera Utara, siang tadi melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tua dan kakak Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa korban dugaan pembunuhan di kamar kosnya di Denpasar, Bali.
3 penyidik Polresta Denpasar meminta keterangan mengenai apa saja yang pihak keluarga ketahui atas meninggalnya Aldi Sahilatua Nababan di kamar kosnya pada tanggal 18 November 2023 lalu. Usai menjalani pemeriksaan, kakak korban Mona Lisa Boru Nababan mengaku dicecar 19 pertanyaan oleh penyidik. Sampai saat ini kami sudah melakukan penyidikan dan juga yang terakhir adalah kami sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan otopsi dan lain-lain, dan kami masih menunggu hasil dari otopsi nanti. Meski belum ada titik terang terkait kasus kematian Aldi, namun polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan. Mirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus kematian Aldi Sahilatua Nababan, kita sudah bergabung bersama dengan kakak korban, yakni Mona Lisa Nababan. Selamat malam, Kak Mona Lisa. Ya, selamat malam. Ya, Kak Mona Lisa, kami dengan Abraham Silaban di studio, kami mendapatkan banyak permintaan untuk kemudian menyoroti kasus ini, dan kami harus sampaikan terlebih dahulu rasa bela sungkawa kami yang sangat dalam, prihatin kami atas kepergian adik Anda ya, Aldi ya? Iya. Ya. Oke. Apa informasi terbaru yang diterima oleh keluarga? Untuk informasi terbaru, itu kami belum menerima informasi karena kami masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Oke, masih menunggu otopsi, tapi kemarin kami dengar sudah ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik dari Bali ya? Untuk... Iya, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Oke. Ibu dan juga kakak juga diperiksa ya? Iya, kita diperiksa di Polsek Siborong-Borong, dimintai keterangan terkait kasus ini. Apa saja yang ditanyakan penyidik? Informasi yang kami terima semenjak kejadian. Kami dengar Kak Mona Lisa ini salah satu yang vokal mengenai adanya kecurigaan adik Anda, Aldi Sahilatua Nababan, diduga dibunuh. Iya, benar. Kecurigaan ini bermula dari apa? Kak Mona Lisa bisa ceritakan kepada kami? Kecurigaan yang timbul pada saya sendiri itu setelah saya melihat foto yang dikirimkan dari pihak kepolisian kepada masyarakat di Siborong-Borong. Dari foto tersebut saya melihat banyak kejanggalan di mana informasi yang saya terima, adik saya itu pada dugaan awalnya adalah bunuh diri. Sementara saya melihat pada foto tersebut, keadaan adik saya tergantung, itu kakinya napak ke lantai, posisi kaki menekuk, masih lengkap dengan pakai topi, memar di wajah dan lengan adik saya, ada darah keluar dari hidung dan mulut, lalu engsel tangannya ini bergeser, terus saya melihat ada banyak darah mengalir dari paha sampai ke lantai. Ya. Termasuk kami juga mendengar, bahkan juga kami juga sempat melihat ya, organ vital korban disebutkan ya terluka. Iya, justru dari organ vital almarhum lah darah ini mengalir ke lantai. Oke. Kak Mona Lisa, kontak terakhir Anda dengan adik Anda kapan? Dengan almarhum? Hari Rabu. Hari Rabu artinya 3 hari sebelum almarhum ditemukan? Iya, saya mengirimkan bukti transfer. Saya mengirimkan bukti transfer uang ke adik saya dan itu dibaca jam 1.55 dini hari. Oke, dan waktu itu tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan? Tidak ada. Sebelum-sebelumnya juga tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan dari adik saya, karena pada dasarnya adik saya ini terbuka ke keluarga. Oke. Lebih jauh lagi ketika ditemukan, dan kami juga mendengar bahwa ada permintaan dari pihak keluarga untuk otopsi. Tapi untuk otopsi ini sempat terkendala dilakukan di Bali, betul ya? Iya. Ya. Kendala apa yang dimaksud? Kendala-kendala di mana pada saat itu kami mendapat informasi, lalu kami mengajukan untuk dilakukan otopsi karena sudah muncul kecurigaan dari pihak keluarga. Di informasi yang kami dapat dari oknum-oknum di Bali, bahwasanya
kami harus membayar sejumlah uang yang harus kami siapkan. Memang kami mengiyakan, tidak apa akan kami transfer. Tapi yang menjadi kendala yang paling penting adalah ketika informasi yang kami terima bahwa itu di hari Sabtu, kami harus mendaftarkan otopsinya di hari kerja, yaitu hari Senin. Dan untuk jadwal otopsinya belum diketahui kapan. Itu yang menyebabkan kami membuat surat pernyataan bahwa tidak diotopsi di Bali dan dikembalikan ke kampung halaman. Oke. Jika ada kejanggalan, pasti ada yang dicurigai. Ada kecurigaan ke pihak tertentu? Untuk kecurigaan, karena di sini kasusnya masih ditangani, kami sudah menyerahkan segala bukti ke penyidik, baik itu ke kuasa hukum kami. Jadi nanti akan diselidiki lebih lanjut. Kak Mona Lisa, bagaimana keadaan psikis dari Ibunda? Karena yang pertama mendapat informasi ini adalah ibu saya sendiri yang mendengar langsung dari kepolisian Bali. Jadi sampai saat ini keadaan ibu saya harus terus saya dampingi karena masih dalam keadaan benar-benar syok. Sampaikan salam kami kepada Ibunda dan semoga misteri ini bisa segera terjawab ya. Terima kasih atas waktu Anda. Mona Lisa Nababan, kakak almarhum Aldi Sailato Nababan, seorang mahasiswa yang ditemukan terbujur kaku di kamar kosnya di Bali. Kita ke informasi lainnya, Kepala Desa Ketulisan Kecamatan Cikusal, Kabupaten Serang, Banten dituntut 4,5 tahun penjara karena terbukti korupsi dana desa 984 juta. Dana desa yang dikorupsinya digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli kosmetik, skincare, dan lainnya. Kepala Desa Ketulisan Kecamatan Cikusal, Kabupaten Serang, Banten, Erpin Kuswati dituntut 4,5 tahun penjara karena terbukti korupsi dana desa sebesar 984 juta. Kades periode 2019 hingga 2024 ini menggunakan dana desa yang dikorupsinya untuk kepentingan pribadi, membeli kosmetik, skincare, dan lainnya. Terdakwa Erpin Kuswati melakukan tindakan pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2020-2021. Beberapa kegiatan fisik yang dibiayai dari dana desa seperti pembangunan paving blok tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibat terjadinya penyimpangan dana desa ini, tersangka juga tidak membayar honor perangkat desa sebesar 2,9 juta rupiah. Dalam sidang tuntutannya, jaksa penuntut umum menyebut Erpin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan dan dituntut 4,5 tahun penjara dan membayar denda 60 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 984 juta rupiah. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Erpin Kuswati binti Abang Bayemani uang pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Menanggapi tuntutan itu, terdakwa dan pengacara akan menyampaikan pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya yang dijadwalkan 4 Desember 2023. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemanggilan terhadap sejumlah kepala desa di 3 wilayah yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten diduga terkait dengan muatan politik. Sebab disinyalir beberapa kades tidak mendukung salah satu pasangan calon peserta Pilpres 2024. Benarkah demikian? Kita bahas selengkapnya usai jeda.